Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Febrianti dengan nomor NIM 203020252129. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Neneng Juwita MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang fenomena masyarakat Indonesia yang cenderung lebih sering menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Bahasa dikenal sebagai alat utama dalam berkomunikasi antar sesama yang bertujuan agar pesannya dapat tersampaikan dengan baik. Negara kita sendiri mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional, yakni bahasa persatuan antar masyarakat yang majemuk. Namun, kecenderungan masyarakat khususnya para pelajar menggunakan bahasa asing dalam bercakap sehari-hari semakin tinggi. Bahkan yang lebih parah, makin berkembangnya bahasa slang atau bahasa gaul yang mencampur adukan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bahasa gaul atau bahasa pokem. Bahasa pokem adalah bahasa yang muncul pada tahun 1970-an. Bahasa tersebut muncul dari kata-kata yang berasal dari bahasa daerah yang diplesetkan. Jika menggunakan bahasa gaul, kalimat yang awalnya kemarin kemana aja akan ditulis menjadi K3M4R1N, K3M4N3AJ4H. Dan contoh kata-kata gaul yang berikutnya adalah mantul, gaje, gabut, bosku, OOTD, dan kuy. Bahasa Inggris termasuk bahasa asing. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Bahasa Inggris juga sering dipakai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Generasi muda lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, daripada menggunakan bahasa Indonesia. Berikut adalah kata-kata dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, yang sering kita temui di kehidupan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas dampak terlalu sering menggunakan bahasa gaul dan bahasa Inggris. Yang pertama, banyaknya generasi muda yang fasih menggunakan bahasa asing dan cenderung melupakan bahasa Indonesia. Yang kedua, generasi muda Indonesia kehilangan identitasnya sebagai bagian dari suatu kaum atau suku dan sebagai bagian dari suatu bangsa. Yang ketiga, para orang tua dan kalangan dewasa mengeluhkan tata dan tutur bahasa generasi muda yang semakin sulit dimengerti, jauh dari penggunaan tata bahasa yang baik. Yang keempat, kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada lunturnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya di masyarakat, terutama di kalangan remaja. Cara mengatasi fenomena tersebut, yang pertama, saling menghormati. Pada dasarnya, setiap bahasa bisa saling mempengaruhi, termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang saling mempengaruhi. Namun, bahasa Indonesia tidak akan berkembang dan lestari jika penggunanya tidak menghormati dan mencintainya. Bahasa yang didukung oleh rakyatnya akan menjadi bahasa yang stabil dan kuat. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air. Itu juga dengan rakyat yang setia dengan bangsanya, maka bahasa tersebut akan memperkuat jati diri bangsa dan dikenal oleh bangsa lain karena menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Hal tersebut secara langsung akan memperkuat fondasi suatu bangsa. Yang ketiga, bersikap adil terhadap bahasa Indonesia. Generasi muda diharapkan dapat menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang tepat dalam berbahasa. Jangan biarkan bahasa Indonesia terbenam di perut ibu pertiwi. Yang muda, yang beradab, yang berbahasa, karena bahasa menunjukkan bangsa. Yang keempat, kesadaran diri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti pepatah lama mengatakan, bahasa menunjukkan bangsa. Maka, untuk mengetahui dan mewujudkan identitas bangsa, kita harus menjunjung tinggi bahasa nasional. Dan untuk pemerintah, kepedulian pemerintah bukan saja kemudahan mendapatkan fasilitas, melainkan juga kepedulian dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Dan juga pemerintah bisa
merancang undang-undang tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta melakukan pengindonesiaan nama atau bahasa asing. Bahasa menunjukkan bangsa, bahasa Indonesia menunjukkan bangsa Indonesia. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.